Salam Bapak dan Ibu, hari ini hari yang penuh berkat Tuhan bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan kali pertama saya bisa diperkenankan bisa bergabung di link Zoom ini bersama dengan Bapak Ibu di dalam doa pagi kita. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Seiring dengan perjalanan hidup saya ingin mengubah kata-kata tersebut menjadi yang kenal saja belum tentu disayang, apalagi yang tidak kenal. Jadi saya harus memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semua. Seperti yang Bapak Ibu lihat di slide ini foto keluarga saya bersama istri, anak, orang tua, ipar, keponakan, keluarga besar saya. Saya Ronald Namaban, suami daripada Ibu Imelda yang sering join bersama dengan Bapak Ibu di doa pagi di Zoom ini. Anak saya satu, saya dikaruniakan Tuhan, seorang anak yang bernama Samuel Christian Nababan. Ya, di foto kelihatannya mempunyai banyak anak. Itu sebetulnya keponakan saya. Ya, seperti anak saya juga. Karena saya sangat dekat dengan mereka. Ya, close dengan mereka. Bapak Ibu, saya bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada saya. Kasih sayang Tuhan bagi saya sangat luar biasa sekali. Saya ingat waktu pertama kali saya datang kepada Tuhan Yesus. Sampai saat ini, kasih dan anugerah pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Sukacita dan dukacita, kemudahan dan kesukaran silih berganti dalam kehidupan saya, tetapi di dalam segala hal penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya dan keluarga. Tuhan membawa kami kepada suatu pembaruan demi pembaruan, waktu demi waktu, kepada suatu kehidupan yang baru, yang tentunya ada penuh dengan berkat Tuhan. Dan saya menemukan hidup saya selalu berubah di bawah Tuhan, waktu demi waktu ke dalam suatu perubahan, ketika saya berjalan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, topik yang saya akan bagikan dalam doa pagi ini adalah hidup baru dalam berkat Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan yang kita sembah selalu memberikan berkat setiap hari kepada kita. Semua orang selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat yang selalu baru. Kehidupan, kesehatan, napas kehidupan, hujan, ya, cuaca yang begitu indah, hangat, dingin, seperti itu. Adalah suatu berkat yang umum bagi setiap kita, ciptaannya. Ya. Bagi saya kehidupan itu adalah berkat yang luar biasa. Napas kehidupan dan kesehatan itulah berkat-berkat Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan saya. Dan ada juga berkat-berkat khusus yang disediakan oleh Tuhan kita sebagai pengikut Kristus. Berkat yang senantiasa kita capai dari usaha kita dengan mencari, mengutuk, dan meminta. Maka Tuhan memberikan jawaban apa yang kita butuhkan lebih daripada yang kita inginkan. Bapak Ibu, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan dinamika. Banyak hal atau kisah yang terjadi dalam setiap jalan kehidupan kita. Itu adalah suatu realita. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Itu realita jalan kehidupan yang kita lalui. Tidak selalu nyaman dan mulus. Kadang kita menempuh suatu jalan yang terjal dan berbatu. Dan sebagai pengikut Kristus kita harus senantiasa siap, sedia dalam setiap kondisi atau keadaan. Pengkhotbah bilang segala sesuatu ada waktunya. Jika Bapak Ibu saat ini mungkin ada dalam kesukaran, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, yakinlah
Badai pasti berlalu. Kesukaran itu akan kita lalui. Tuhan akan ubahkan duka cita itu menjadi sukacita yang luar biasa. Tetapi jika saat ini pun kita di dalam suatu kemudahan, tidak ada suatu tantangan atau hidup berkelimpahan, saya ingatkan untuk jangan lupa diri. Harus bersiap, merencanakan jika suatu saat kesusahan itu datang, dapat mengelola setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga pada waktunya ketika kesukaran itu mungkin menghampiri kita sudah siap sedia. Dari semua perjalanan hidup saya mempelajari bahwa kita harus senantiasa siap sedia menghadapi kondisi apapun. Firman Tuhan katakan mengajari kita bahwa ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Kehidupan kita akan semakin diubahkan di dalam rencana Tuhan. Menjadi pengikut Kristus yang semakin mengerti dan memahami. Terlebih lagi kita semakin teguh di dalam iman kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya ingin berbagi beberapa hal yang menjadi kunci dalam hidup baru dalam berkat Tuhan. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan adalah hidup melekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan menggambarkan kehidupan sebuah pohon. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pokok anggur. Dan kita umatnya, pengikut Kristus adalah ranting-rantingnya. Ya. Jika ranting patah atau terlepas, tidak melekat dengan sempurna dengan pokoknya, tentunya ranting itu tidak akan bertumbuh. Ranting itu tidak akan ada proses pertumbuhan yang kita lihat di situ. Bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan buah yang seperti yang diharapkan. Bahkan mungkin ranting itu akan dipotong dan akan dibuang dan dibakar ujung-ujungnya seperti itu. Makna daripada itu, dalam kehidupan kita, Tuhan menjadikan sebagai sumber dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Hidup kita seharusnya melekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup di dalam hubungan dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam setiap sikap perilaku kehidupan kita. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini adalah bangunlah hidup yang dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kehidupan yang sedang kita jalani identik dengan seseorang yang sedang membangun sebuah rumah yang didirikan di atas pondasi jenis apa. Sebuah pondasi sangatlah menentukan kekuatan sebuah bangunan, kekuatan sebuah rumah. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dengan dasar apa kita membangun diri dan keluarga kita sangatlah menentukan. Di dunia ini banyak sekali prinsip-prinsip hikmat dunia yang kelihatan hebat. Ya, banyak sekali pemikiran-pemikiran para ahli-ahli yang kelihatannya sangat excellent dan sangat sangat efektif sekali gitu.
Tetapi banyak juga hal tersebut bisa kita lihat hanya beberapa waktu saja, hanya beberapa saat saja, tidak bertahan lama. Ujung-ujungnya bahkan membawa kita kepada suatu masalah demi masalah, atau kepada suatu ketidakpastian dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat ini kita belajar bahwa kehidupan kita sehendaknya dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus haruslah membangun fondasi kehidupan kita di atas kebenaran firman Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Bapak Ibu, realita dalam kehidupan kita, sukacita dan duka cita, kemudahan dan kesusahan silih berganti pasti. Tetapi siapa yang akan bertahan dalam kehidupan ini, kehidupan yang penuh dengan tantangan dan permasalahan ini adalah siapa yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Hal yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah bersukacitalah senantiasa. Kehidupan yang penuh dengan sukacita. Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Kehidupan ini tidak mudah. Ya, kita senantiasa diperhadapkan dengan tantangan dan permasalahan. Hal ini juga terjadi kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang yang diurapi Tuhan, yang bisa dikatakan begitu close, dekat sekali relationship-nya dengan Tuhan Yesus. Hidupnya bukan hidup yang tanpa adanya suatu tantangan atau permasalahan. Berapa kali Rasul Paulus dalam pelayanannya menghadapi tantangan, menghadapi kapal karam di laut waktu perjalanan pelayanannya. Berapa kali juga difitnah, berapa kali juga dirajam batu, berapa kali juga dicambuk, berapa kali juga dia menghadapi atau berjuang dengan mara bahaya. Dan ujung-ujungnya dalam kehidupannya Rasul Paulus mati dalam keadaan martir. Itu belajar dari Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus mempunyai suatu sikap, suatu keputusan bahwa di atas semua itu adalah dia harus bersukacita. Keputusannya bersukacita. Bersukacita di mana? Bersukacita di dalam Tuhan. Mengingat akan karya keselamatan yang Allah Bapa berikan, bahwa dia telah memberikan Yesus putra yang tunggal. Sukacitanya Rasul Paulus adalah sukacita di dalam Kristus, bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkannya. Darahnya telah tercurah, tubuhnya telah terpecah bagi Rasul Paulus, dan mempunyai suatu jaminan keselamatan. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa sukacita kita bukan sukacita yang secara lahiriah saja, tapi ada suatu kepastian yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Itu sukacita kita di dalam Kristus Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengatakan tetelestai, sudah lunas, segala sesuatunya sudah selesai, bagaimana kita mengingat bahwa anugerah Allah dalam kehidupan kita. Dia menebus kita dan segala dosa dan pelanggaran kita. Dan oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh menghampiri tahta kudus Bapa. Sesungguhnya kita adalah orang yang berdosa. Dan sesungguhnya sukacita yang kekal, sukacita yang abadi, ialah sukacita kita di dalam Kristus Yesus. Hal yang keempat yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah kehidupan yang selalu bersyukur dan selalu berbuat yang terbaik. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Ya. Di dalam hati yang bersyukur ada kekuatan, ada berkat-berkat Allah. Amin. Ya. Kita harus senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Untuk setiap hal yang kita punya. Untuk setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Keluarga, pekerjaan, berkat Tuhan yang telah Tuhan bukakan setiap bulan, ya. Usaha, bisnis yang Tuhan telah percayakan, pelayanan sekalipun. Ketika kita mempunyai hati yang bersyukur terhadap apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, tentunya kita akan menjaga itu semua. Kita akan menjaga keluarga kita untuk lebih baik lagi. Kita akan membina, meningkatkan usaha kita, pekerjaan kita untuk lebih lagi. Ya. Kita akan meningkatkan pelayanan kita. Kita akan meningkatkan etos kerja kita. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan semakin tambahkan. Tuhan akan semakin berkati. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada kita. Dan tentunya itu semua akan menjadikan kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Itu hal yang luar biasa sekali. Ya. Hal yang kelima, hal yang terakhir adalah hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kolose 3 ayat 22 dikatakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan, kedisiplinan adalah ciri khas bagi setiap orang yang percaya. Kita belajar pada Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus juga mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kesetiaan kepada Bapa, kedisiplinan dalam kehidupan Yesus. Ya. Ketaatan, kedisiplinan, dan kesetiaan adalah ciri khas dari setiap orang yang percaya kepada Kristus, dari setiap orang yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, banyak kita lihat dalam kehidupan kita waktu-waktu ini. Ya, banyak orang yang pintar, banyak orang yang mempunyai, katakanlah yang terpandang, mempunyai prestasi yang luar biasa, mempunyai skill yang di atas rata-rata. Tetapi mereka tidak mempunyai ketaatan, mereka tidak mempunyai kesetiaan, bahkan mereka tidak mempunyai juga kedisiplinan. Kita lihat kehidupan mereka pasti akan tersisih. Kehidupan mereka tidak akan memberikan dampak. Kehidupan mereka, maaf saja, bisa menjadi kertakan gigi dimanapun dia berada. Kehidupannya tidak memberikan berkat. Kehidupannya tidak berguna. Tetapi bisa kita lihat orang-orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia mempunyai ketaatan dan kesetiaan dan kedisiplinan, justru orang tersebut orang yang semakin maju. Dia semangat, disiplin, taat di dalam setiap tugas-tugasnya. Dia belajar disiplin untuk menghadapi tugasnya, menghadapi setiap permasalahan yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Kita bisa melihat di antara mereka banyak hal-hal yang terjadi dan menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua di dalam hidup baru, di dalam berkat Tuhan. Hal yang pertama adalah hiduplah kita melekat dengan Tuhan. Hidup yang senantiasa terhubung dengan Tuhan. Hidup di dalam doa,
di dalam sikap penyembahan, hidup yang senantiasa ingat akan anugerah Tuhan. Hal yang kedua adalah hidup dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita dibangun di dalam kondisi kehidupan yang kuat, di atas kebenaran firman Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Yang ketiga, hiduplah penuh dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Sukacita kita bukan ditentukan dengan ada atau tidaknya masalah, atau besar dan kecilnya suatu masalah yang kita hadapi. Tapi sukacita itu adalah suatu keputusan mengingat akan karya keselamatan yang Allah Bapa berikan, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Darahnya telah tercurah, tubuhnya telah terpecah untuk mengampuni kita, menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita boleh dilayakkan di hadirat Allah Bapa di surga. Yang keempat dikatakan kita harus bersyukur dan selalu berbuat yang terbaik. Ketika kita bersyukur, kita akan menjaga setiap apa yang Tuhan percayakan. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, berkat-berkat Tuhan. Dan kita akan semakin bersemangat, kita akan semakin menjaga, mengelola untuk menghasilkan lebih lagi. Dan Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Yang terakhir adalah kehidupan penuh dengan ketaatan, kedisiplinan, dan kesetiaan. Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya bagikan bagi kita semua pada pagi hari ini dalam menata suatu kehidupan baru dalam berkat Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama menata kehidupan kita hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Kita bawa kehidupan kita masuk ke dalam perubahan yang Tuhan inginkan di dalam kuasa firman Kristus dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus yang tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Semoga berkat dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu ada dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat.